Silahkan diperhatikan teman-teman, ini adalah kondisi delco saya saat top kompresi silinder nomor 1, yaitu saat coakan di puliker as saya letakkan di titik 0 derajat pada tanda di cover timing. Silahkan diamati apakah ada yang aneh. Itu dengan kondisi delco mentok ke kiri, full mentok ke kiri, bahkan saya buatkan tambahan sedikit coakan di dudukannya, bautnya full mentok ke kiri seperti ini, ke kiri. Silahkan diamati dengan seksama adakah keanehannya yang menurut saya itu sangat berpengaruh di performa mesin mobil saya, yang menurut saya, sekali lagi menurut saya, tidak optimal. Bahkan ini mungkin menjadi penyebab dari asap pedih. Dari agak samping, tapi lebih pasnya dari sini biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan tadi adalah insya Allah konten-konten saya berikutnya. Salah satunya adalah berupa kuis. Jadi saya berikan pertanyaan berdasarkan kondisi suatu komponen, terutama di mobil saya. Nanti beberapa juga berhadiah, tapi teman-teman jangan melihat hadiahnya, sekedar supaya kita semangat untuk saling belajar. Teman-teman, sebenarnya video ini adalah sudah terlambat, tetapi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yaitu alhamdulillahirobbilalamin, ternyata channel saya ini sudah mencapai 50.000 subscriber lebih. Yang pertama saya ucapkan tentu saja syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan saya rahmatnya. Yang kedua, tentu saja saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua penonton, viewer, hater, subscriber maupun yang tidak subscriber yang telah mendukung, mengkritik, mencaci maki dari channel ini. Itulah cara suatu channel untuk berkembang. Teman-teman, secara algoritma YouTube, pencapaian 50.000 dalam 3 tahun itu suatu hal yang menyedihkan teman-teman. Itu bukan suatu pencapaian yang istimewa, tetapi kalau menurut saya pribadi, saya harus mengapresiasi diri sendiri. Menurut saya itu luar biasa untuk ukuran channel kecil yang bukan dibawakan oleh seorang yang terkenal, bukan selebgram, seleb TikTok, selebriti, bahkan ya bukan apa-apa, orang biasa. Apalagi konten saya membahas hal yang sangat teori, lebih banyak teori daripada praktek, lebih banyak mikirnya daripada hiburannya. Jadi menurut saya itu sudah pencapaian yang luar biasa, maka patut saya syukuri. Dan juga pastinya saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah membuat channel ini semakin besar. Tentunya saya berharap lebih maju, dan tentunya harus mengkoreksi kenapa channel ini lambat sekali perkembangannya. Salah satunya secara spiritual pastinya, yaitu memang rezeki saya hanya segitu. Tetapi kita harus konteksnya dalam hal yang realistis. Yang pertama, kenapa? Ya karena konten saya tidak menarik. Konten saya kurang bermutu, bertele-tele, banyak ngomongnya daripada prakteknya, ngalor ngidul, tidak jelas. Intinya banyak yang komplain bahwa konten saya tidak to the point, lebih banyak teori daripada praktek. Tentunya itu yang harus saya perbaiki. Yang kedua, karena tentunya ya kualitas video dari editing dan sebagainya tidak mumpuni, suaranya, audiovisualnya tidak bagus karena hanya memakai alat HP, alat yang sederhana. Yang ketiga, menurut saya ini yang penting, yaitu menurut algoritma YouTube, karena saya tidak mengikuti
topik yang sesuai tren yang ada sekarang ini. Jadi seharusnya saya itu membahas topik yang sedang tren, meskipun itu di luar niche dari channel saya. Channel saya itu kan lebih banyak di pompa air dan water heater, kemudian kijang ya dikenalnya. Harusnya saya itu berani berpindah topik ya, seperti channel sebelah itu yang akhirnya mengangkat topik ya sedikit ke politik atau ya pokoknya macam-macam. Sebenarnya saya itu harus mencoba, berani mencoba. Padahal ini sudah ada buktinya, yaitu salah satunya ini. Saya membahas kijang ini. Ini kan di luar niche dari channel saya sebelumnya yang membahas pompa air dan water heater. Ternyata justru sekarang ini ketika saya upload video tentang kijang, itu viewernya lebih banyak daripada ketika saya upload tentang water heater maupun pompa air. Jadi algoritma YouTube itu yang menentukan komputer ya, bukan manusia. Mana yang paling banyak dilihat, itulah yang akan dinaikkan. Seharusnya saya berkaca dari sini, ternyata berbeda topik itu pun bisa. Jadi insya Allah untuk video-video berikutnya saya akan mencoba membahas topik lain ya, terutama sesuai algoritma YouTube, yaitu topik yang sedang tren meskipun itu di luar niche, atau bacanya apa ya, nice ya. Menurut saya ya niche dari konten saya. Jadi topik yang biasa umumnya konten saya bawakan itu water heater dan pompa air, kemudian kijang, ini beda, tidak masalah, karena tujuannya untuk memenuhi algoritma YouTube, yaitu membahas sesuatu topik yang sedang tren, sedang trending. Apa? Saya akan bahas tentang pilpres, meskipun tinggal beberapa hari saja untuk waktu pemilunya atau waktu pencoblosannya. Kemungkinan yang saya bahas topiknya adalah manakah dari 3 paslon ini yang membawa gerbong palsu. Padahal udah kelihatan ya. Tapi saya tidak akan mengarahkan teman-teman untuk memilih salah satu paslon, karena itu hak prerogatif teman-teman sendiri, tidak perlu dipengaruhi oleh apapun, sesuaikan dengan hati nurani. Jadi pilih Hanura. Tetap saja menang Pak Wiranto, pilih Hanura sesuai hati nurani. Hati nurani rakyat. Oke teman-teman, yang ketiga adalah memang faktanya teman-teman, saya itu sulit akan di-endorse oleh suatu produk. Karena apa? Karena saya pasti akan ketika membahas suatu produk, mengulas produk, pasti tidak akan hanya sisi kebaikannya saja, sisi keburukannya, kelemahannya pasti juga akan saya bahas. Dan itu pasti namanya produsen tidak mau itu teman-teman. Itu yang kayaknya jadi kendala. Mohon maaf saya sedikit cerita ya, sebenarnya ini tidak perlu dibanggakan. Sejujurnya saya itu sudah pernah dihubungi oleh pihak Shimizu, bahkan sebelum akhirnya Shimizu itu menghubungi channel Pak Ikhwanuddin, channel Ada Manfaat. Insya Allah itu saya lebih duluan. Waktu itu saya sampaikan bahwa apakah tidak dipertimbangkan dulu, channel saya itu masih kecil. Jadi insya Allah tidak terpilihnya saya oleh Shimizu itu yang pertama itu tadi karena channel saya kecil. Itu kan jauh lebih besar, lebih populer. Itu secara marketing pasti dia akan memilih channel yang lebih besar. Yang kedua itulah menurut saya yang pasti untuk kedepannya saya juga sulit di-endorse. Karena saya pasti objektif, tidak akan subjektif. Jadi apapun produk itu akan saya ulas habis sesuai kondisi faktanya, tanpa bermaksud untuk menjelekkan ya, tapi artinya kita kupas kelebihan dan kelemahannya sesuai fakta. Dari sudut saya pengguna, dari sudut saya sebagai tukang, itu saya insya Allah tidak bisa diganggu gugat. Itu prinsip saya. Jadi prinsipnya Gus Dur. PKB, maju tak gentar, membela yang benar. Kasus seperti ini sudah pernah kejadian teman-teman. Mungkin teman-teman yang mengikuti berita pernah tahu, kalau tidak salah nama youtubernya siapa ya, pokoknya Dian itu, dia mengulas produk alat-alat ya olahraga untuk sport gitu, Eiger, produk dari Bandung. Dia pernah mendapat somasi dari produsennya karena dia membahas kontennya itu, tapi bukan masalah cacat atau kelemahan produknya ya, tapi dari sudut pengambilan gambarnya tidak bagus, akhirnya terkesan kualitas Eigernya jadi jelek. Itu akhirnya dirame menjadi trending topik. Tentunya si youtuber akhirnya membalas, loh saya itu mengulas, beli-beli sendiri,
ya kan. Padahal saya juga sudah mulai awal pakai produk Eiger ini, saya beli sendiri, bukan di endorse. Nah, kalau soal itu, saya itu YouTuber miskin ya, tidak bagus hasil gambarnya, tidak sesuai ekspektasi dari Eigernya. Tetapi bagaimanapun Eiger itu pasti mendapat keuntungan dari subscriber saya yang ya 37.000 atau berapa itu. Setidak-tidaknya pasti mendapat keuntungan, dipromosikan, meskipun di situ hanya mempermasalahkan gambarnya yang tidak bagus, tidak mengulas kelemahannya. Itu langsung mendapat fatal, itu blunder bagi Eiger. Itu akhirnya si YouTuber mendapat surat cinta, surat terbuka dari pesaingnya. Itulah, hati-hati teman-teman. Dari pesaingnya Eiger, saya lupa produknya, langsung mengirim surat, Mas tolong direview produk saya, baik jeleknya silakan dikupas habis tanpa ditutup-tutupi. Loh, itu kan promosi yang luar biasa itu teman-teman. Kalau sampai di endorse, kalau sampai YouTuber tadi mau mengulas produknya dengan embel-embel produsennya seperti itu, justru menurut saya konsumen akan tertarik dengan tawaran testimoni dari produsennya. Monggo silakan diulas apapun kejelekannya, apapun kelemahannya. Justru kelemahan itu buat kami meningkatkan kualitas produksi. Tentu alasan yang bisa diterima oleh konsumen daripada YouTuber yang menutupi atau ulasan yang menutupi kelemahan. Jadi seperti itulah, insya Allah saya tidak di-endorse, akan sulit di-endorse, bahkan tidak mungkin di-endorse oleh suatu produk, karena saya pasti akan bicara apa adanya dalam sudut pandang saya tanpa ada maksud menjelekan. Itu dalam undang-undang ITE ada memang, selama itu tidak ada hubungannya dengan konflik dagang. Artinya saya mengunggulkan produk sebelahnya, menunjukkan ini kelebihannya, sedang produk ini kelemahan di sini. Itu menurut saya yang melanggar ITE. Tapi sebatas mengulas kelemahan itu dari sudut pandang saya sebagai konsumen, sebagai pengguna, dalam konteks yang wajar, tidak menjatuhkan, insya Allah itu tidak melanggar. Yang pertama, kenapa saya tidak di-endorse? Karena saya YouTuber kecil, subscribernya juga masih kecil. Yang kedua, videonya kurang berkualitas atau bahkan tidak berkualitas. Dan yang ketiga tadi adalah pastinya karena saya tidak akan subjektif, saya akan objektif, dan itu pasti keberatan terbesar dari produsen yang ingin mengendorse saya. Yang kedua, kedepannya saya ingin membuat kuis dengan menampilkan beberapa problem ya, terutama ya di mobil Kijang. Nanti teman-teman jawab beberapa video atau kuis tadi, ada yang berhadiah, ada yang tidak. Intinya jangan melihat hadiahnya, karena sekedar untuk semangat saling belajar. Kemudian jawabannya teman-teman tidak perlu diperdebatkan. Jadi jawabannya sangat subjektif. Jadi jawaban menurut versi saya. Jadi kalau nanti saya salahkan jawaban dari kuis itu, teman-teman jangan baper, jangan marah. Jadi subjektif menurut saya, benar menurut saya. Sekedar untuk hiburan aja, dan kedepannya mungkin itu lebih menarik sebagai interaksi antara konten kreator dengan penonton. Ada lagi yang perlu saya jawab di sini adalah kenapa saya mencantumkan konsultasi berbayar. Jadi teman-teman mohon maaf ya, sebenarnya untuk dihubungi suatu kontak nomor telepon itu kita tuh males ya teman-teman. Saya rasa semua YouTuber juga tidak mau ya untuk share nomor teleponnya. Yang pertama itu mengganggu privasi teman-teman. Itu sebenarnya alasan saya untuk supaya orang berpikir beberapa kali sebelum menghubungi nomor saya. Ada konten berbayar ya, biar tidak mengganggu saya, karena nomor itu untungnya sekarang sudah saya bagi, jadi nomor yang di YouTube itu beda dengan nomor yang sehari-hari saya pakai. Kenapa? Lebih untuk pekerjaan saya yang ada di Kota Malang ini, pekerjaan langsung. Kenapa saya harus mencantumkan itu? Salah satu ya supaya mencegah orang itu bertanya lewat WA. Itu mengganggu sekali. Kayaknya ya orang itu kadang tidak berpikir orang itu punya privasi, kadang menghubungi juga di waktu-waktu yang tidak tepat. Yang kedua, supaya mereka, kan sudah saya jelaskan, supaya mereka menulis keluhannya di kolom komentar. Itu gratis gitu. Terus yang ketiga, saya jawab secara jujur aja. Kenapa? Ya saya mencari duit dari situ. Karena apa? Itu menyangkut keahlian gitu teman-teman. Bertanya kepada seseorang atau minta bantuan seseorang selama menyangkut hal itu
sesuai dengan keahliannya, sesuai profesinya, menurut saya wajar memberikan imbalan, menghargai ilmu, gampangnya begitu. Itu salah satu alasan. Matre, iya saya butuh duit teman-teman, tetapi saya tidak mengharapkan itu ya sebagai hal utama. Banyak juga yang orang setuju, banyak juga yang mengeluh, waduh kok mahal sekali. Banyak juga yang rela dengan ikhlas menghubungi saya dengan berbayar, dan kita bantu dengan video call sampai masalahnya selesai. Kalau tidak selesai, uang balik. Gitu teman-teman ya, mungkin bisa dipahami ya kenapa saya mencantumkan di deskripsi. Itu masih ada yang bertanya di mana nomor saya, di mana alamatnya. Kepo dikit gitu teman-teman. Jadi di beranda channel itu di bawahnya nama channel ada deskripsi, dengan sentuh aja nanti keluar deskripsi tentang ya, artinya yang membuat channel itu siapa, itu ada nomornya yang kontaknya, alamat saya itu ada di sana, lokasi domisili saya, dan nomor yang berbayar tadi. Ini sekedar gambaran teman-teman biar tidak salah paham. Kalau dibilang matre, saya jawab di awal ini, iya saya matre, saya membutuhkan duit. Salah satu sumbernya ya lewat konsultasi berbayar itu. Yang keberatan banyak, yang tidak keberatan juga banyak, dan telah menggunakan jasa saya, alhamdulillah juga berhasil. Karena udah capek konsultasi, servis kemana-mana, selama mau mengerjakan sendiri, saya akan bimbing lewat video call sampai berhasil. Bila tidak berhasil, tidak perlu bayar. Jadi teman-teman, saya beri perumpamaan biar tidak salah paham. Katakanlah teman-teman itu punya tetangga itu seorang dokter, dan teman-teman minta bantuan, katakanlah mobil teman-teman tiba-tiba mogok ya di depan rumah gitu, di rumah sendiri, minta tolong Pak Dokter tadi ya. Kemudian karena Pak Dokternya kelihatan suka gym, badannya atletis, Pak tolong bantuan didorong dong keluar dari garasi gitu, atau menghidupkan. Kalau beliau berkenan, insya Allah tidak masalah teman-teman, dan Anda tidak perlu membayar, dan pastinya Pak Dokter juga tidak mau akan dibayar Anda untuk mendorong mobil tadi. Karena apa? Karena itu bukan profesinya. Kalau Anda kasih uang, mungkin beliau malah tersinggung. Tetapi apa kasusnya kalau teman-teman katakanlah putranya sakit, akhirnya minta tolong ke tetangga tadi yang dokter, Pak tolong periksa anak saya, Pak kayaknya panas. Apa teman-teman akan tidak membayar? Pasti tidak teman-teman, pasti akan membayar. Karena apa? Menggunakan jasa beliau sesuai profesinya. Jadi katakanlah tadi teman-teman itu tetangga saya, kebetulan tetangga saya macam-macam. Beliau itu adalah tukang becak yang setiap hari menggunakan fisiknya untuk mendorong. Saya tidak akan segan teman-teman memberi sekedar imbalan untuk beliau ketika mendorong mobil saya. Kalau tidak mau pun saya bisa pakai cara lain ya, minta istri saya ngasih gula atau kopi ke istrinya. Begitu teman-teman. Karena apa? Itu sesuai dengan profesinya. Beliau itu menggunakan fisiknya mengayuh becak ya, itu hampir sama dengan mendorong mobil saya. Ada beberapa pertanyaan belum saya jawab, adalah satu, yaitu sebenarnya siapa sih saya itu? Ya kayaknya nggak penting, tetapi ada yang menanyakan. Terus kompetensinya apa? Membahas kijang, membahas water heater, membahas pompa air. Kalau channel sebelah itu waktu membahas rangka Honda ESAF, beliau menunjukkan sertifikat inspektur welder, inspektur pengelasan. Kalau memakai ukuran semuanya seperti itu untuk suatu kompetensi, saya tidak punya kompetensi apapun untuk membahas kijang, membahas water heater, maupun membahas pompa air. Jadi kompetensi itu tentunya teman-teman tidak melulu diukur dari suatu sertifikat. Jadi sertifikat itu pasti juga penting ya, untuk di pekerjaan, di industri, melamar pekerjaan itu sangat diperlukan. Tetapi sebagai YouTuber kita tidak perlu kompeten ya untuk membahas suatu topik, karena insya Allah yang menilai nanti adalah penontonnya. Yang penting tidak menyesatkan, itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua penonton, semua subscriber, non-subscriber, semua viewer, semua pecinta, semua hater, atas dukungannya, atas kritikannya, atas pujiannya, atas caci makinya. Insya Allah itu semua yang membuat channel ini berkembang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.